Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul kalibrasi mikrometer skrup eksternal mengacu pada standar JIS B7502 1994. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardianto. Nama saya Muhammad Parafairus. Nama saya Maulana Hidayat. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa mikrometer skrup eksternal merupakan salah satu alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, yaitu mencapai 0,01 mm. Alat ini banyak digunakan dalam pengukuran komponen mesin yang membutuhkan akurasi tinggi. Namun, penggunaan yang terus-menerus perubahan suhu ruangan dan usia komponen, maka kinerja mikrometer bisa menurun seiring waktu. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan penyimpangan hasil ukur atau yang disebut drift. Oleh karena itu, perlu dilakukan kalibrasi secara berkala agar hasil pengukuran tetap akurat dan dapat dipercaya. Kalibrasi sendiri adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran nilai penunjuk suatu alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar yang sudah tertelusur ke standar nasional atau internasional. Berikutnya ada tujuan kalibrasi. Tujuan dari kegiatan kalibrasi ini ada 3, yaitu yang pertama, metode kalibrasi pada mikrometer skrup eksternal merek Fowler dengan rentang 0 sampai 25 mm dengan ketelitian 0,01 mm dengan menggunakan standar JIS B7502 1994. Yang kedua ada menentukan faktor koreksi alat ukur, menghitung faktor koreksi alat ukur untuk mikrometer skrup eksternal berdasarkan standar yang ada. Yang ketiga, menyusun SOP atau prosedur kalibrasi sebagai acuan dalam praktikum metrologi industri. Izin masuk teman-teman. Untuk selanjutnya itu prinsip dan komponen kalibrasi. Dalam proses kalibrasi, alat standar yang digunakan adalah blok ukur atau blok. Blok ukur terbuat dari bahan baja karbon tinggi atau karbida logam yang tahan aus, tahan korosi, dan memiliki kestabilan dimensi yang baik. Prinsip kalibrasi mikrometer adalah dengan membandingkan hasil pengukuran mikrometer terhadap nilai standar dari blok ukur, lalu menghitung selisihnya sebagai faktor koreksi. Yang selanjutnya itu evaluasi ketidakpastian pengukuran. Dalam kalibrasi tidak cukup hanya mengetahui hasil pengukuran, tetapi juga harus memperhatikan ketidakpastian dalam pengukuran itu, yaitu sejauh mana yang kita yakin terhadap hasil yang diperoleh. Terdapat 2 tipe ketidakpastian, yaitu tipe A dihitung secara statistik, yang tipe B itu diperoleh dari data non-statistik. Evaluasi ketidakpastian ini penting untuk menunjukkan tingkat keandalan hasil pengukuran. Lalu selanjutnya prosedur dan persiapan kalibrasi. Sebelum melakukan kalibrasi, dilakukan studi literatur dan persiapan alat. Ruangan distabilkan pada suhu 20 derajat Celcius. Meja diatur agar benar-benar rata dan alat dibersihkan dengan alkohol agar bebas dari debu atau minyak. Selanjutnya, blok ukur disusun berdasarkan ukuran bertahapnya dan dilakukan pengukuran secara hati-hati untuk setiap step, kemudian hasilnya dianalisis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya, Maulana Hidayat. Baik, izin melanjutkan rekan saya. Untuk dari komponen ketidakpastian baku di sini ada yang pertama yaitu blok ukur yang membahas terkait ketidakpastian standar blok ukur itu sendiri. Kemudian resolusi mikrometer yaitu keterbatasan dalam pembacaan skala alat, kemudian kemampuan ulang yaitu variasi hasil alat pengukuran diulang, kemudian ada temperatur yaitu perubahan suhu yang mempengaruhi dimensi benda ukur, kemudian selanjutnya geometrik,
di sini adalah kesalahan bentuk atau penyimpangan geometrik alat. Yang terakhir ada wringing, yaitu kesalahan akibat perletakan blok ukur yang tidak sempurna. Kemudian next Kang. Dari hasil analisis perhitungan diperoleh hasil yang tertera di sini, yaitu ketidakpastian baku gabungan yang menghasilkan nilai 2,946 mikrometer. Kemudian ketidakpastian bentangan yang menghasilkan nilai 5,8092 mikrometer. Dari hasil grafik kontribusi ketidakpastian dapat dilihat bahwa resolusi alat ukur memberikan kontribusi terbesar terhadap total ketidakpastian. Next Kang. Nah, untuk kesimpulan dan saran, dari kesimpulan hasil kalibrasi yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa nilai ketidakpastian pengukuran menunjukkan hasil yang cukup konsisten, namun terdapat perbedaan signifikan pada mikrometer nomor 3, di mana faktor koreksinya sebesar 0,00975 mm. Padahal batas toleransi maksimum menurut standar JIS hanya 0,002 mm. Artinya untuk mikrometer tersebut sudah melewati batas toleransi standar dan tidak dapat digunakan untuk pengukuran presisi tanpa dikoreksi terlebih dahulu. Kemudian untuk saran, kami menyarankan agar mikrometer skrup eksternal dikalibrasi secara rutin, baik berdasarkan waktu penggunaan, setelah terjadi benturan, atau ketika hasil pengukuran diragukan. Selain itu, untuk mikrometer 3 sebaiknya ditambahkan nilai faktor koreksi maksimum pada pengukuran 2,5 mm agar hasil pengukuran tepat dan akurat. Baik, ini referensi yang kita gunakan sebagai bahan acuan dalam pembuatan jurnal. Bisa dilihat. Kemudian next. Terima kasih. Lanjutkan Bang Lai. Jangan menutup, cowok. Baik, terima kasih Mas Fawal. Ya, menutup lagi ya, Bangku. Selanjutnya untuk pertanyaan bisa dimulai. Yang pertama untuk Mas Catur, bisa sesuai urutan atau enggak sesuai urutan? Ya, dimulai dari MPM 24. Oh iya, ini dulu Mas. Ya, silakan Kang Rifki. Boleh di-onin, Kang? Izin masuk teman-teman, saya Muhammad Rifki dengan NPM 23032. Saya mau bertanya, mengapa dalam metrologi industri diperlukan standar satuan pengukuran internasional dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil pengukuran di dunia industri? Baik, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Kang. Selanjutnya, Stefani, boleh? Baik, izin masuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefani Hana dengan NPM 24045. Izin bertanya untuk kelompok penyaji, apabila nilai koreksi alat melebihi batas JIS, tindakan teknis apa yang sebaiknya harus dilakukan? Terima kasih. Terima kasih. Baik, boleh selanjutnya ada lagi untuk Kang Catur. Oh, Kang Noval terlebih dahulu, boleh. Silakan Kang Noval. Izin bertanya, saya Noval Anaparsya, NPM terakhir 038. Ingin menanyakan mengapa perlu dilakukan pembersihan alat untuk menggunakan alkohol sebelum kalibrasi. Itu saja sih. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Kang Noval. Baik, selanjutnya mau dari Kang Catur mungkin atau Kang Agatan? Saya dulu nanti. Ya, baik. Sebutkan tahapan utama. Perkenalkan, nama saya Catur Indra, NPM 24022. Pertanyaannya, sebutkan tahapan utama dalam proses kalibrasi mikrometer berdasarkan laporannya.
laporan pendalaman demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Kang. Baik, selanjutnya untuk Kakang Agatan, dipersilakan. Udah. Baik, perkenalkan nama saya Agatha Naufal Augusta dengan NPM 24048. Izin bertanya kepada kelompok penguji penyaji. Ya, silakan Akang. Berdasarkan hasil analisis, komponen ketidakpastian apa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total ketidakpastian? Terima kasih. Terima kasih ya Kang Agatan. Mungkin sekian aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.